Selamat malam. Ketemu lagi dengan saya di modulnya yang ke-7. Pada tutorial kali ini kita akan berkenalan dengan salah satu fitur yang sangat keren lagi di Laravel, yaitu migration. Nah, pada tutorial Laravel ini kita akan membahas tentang pengertian migration, cara membuat file migration, dan cara menggunakannya. Juga dibahas tentang kegunaan dan apa saja keuntungan jika kita menggunakan fitur migration pada Laravel ini. Terlebih jika kita mengerjakan aplikasi menggunakan Laravel dengan tim. Migration adalah sebuah fitur yang ada pada Laravel. Migration merupakan control version system untuk database. Dengan menggunakan migration Laravel, memungkinkan kita untuk mengelola database dengan lebih mudah. Dengan menggunakan migration, kita bisa membuat tabel data dengan lebih mudah dan cepat. Migration akan mudah dan meng-create file-file migration sebagai control system. File-file inilah yang bisa dikirim oleh programmer antara satu sama lain saat sedang membuat aplikasi. Contoh misalnya programmer A menangani proses pembuatan untuk data mahasiswa, programmer B menangani proses pembuatan data dosen, dan programmer C menangani proses pembuatan data KRS dan KHS mahasiswa. Nah, jika si programmer A melakukan perubahan pada tabel data mahasiswanya, si programmer A ini tinggal mengirimkan file migration mahasiswa ke programmer yang lain agar bisa dimigrate. Jadi tidak perlu lagi ekspor import file SQL seperti yang selama ini kita lakukan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, migration menjadi control version system untuk bagian database. Dan misalnya programmer A melakukan perubahan pada tabel mahasiswa, dan jika programmer A ingin mengembalikan lagi ke data sebelumnya, programmer A tinggal melakukan rollback. Untuk membuat migration, caranya kita bisa menggunakan perintah PHP artisan seperti sebelumnya, di mana sebelumnya juga sudah dijelaskan tentang pengertian PHP artisan, di mana PHP artisan merupakan perintah atau kata kunci untuk menjalankan perintah-perintah Laravel melalui command line atau terminal. Oh iya, jangan lupa melakukan konfigurasi database terlebih dahulu pada env. Sekarang kita akan membuat database dengan menyesuaikan peraturan koneksi database pada file env kita. Di sini saya sudah memiliki database. Database dengan nama Meli. Sekarang kita masuk pada Visual Studio Code. Kita masuk pada env. Di sini kita sesuaikan dengan database. Di sini kita sesuaikan dengan database kita. Oke, di sini database connection saya MySQL, DB host saya, database host saya localhost, database port 3306, database DB database Meli, DB username root. Di sini DB passwordnya saya tidak isi. Nah, setelah sudah di sini, teman-teman bisa masuk pada terminal atau command prompt. Kemudian kita memasukkan perintah PHP artisan migration.
Migration. Oke, di sini saya mengambil contoh, misalnya saya ingin membuat sebuah tabel mahasiswa, maka saya mengetikkan perintah lagi, saya menambahkan perintah create underscore mahasiswa underscore table. Oke, kemudian kita enter. Nah, kita perhatikan di sini, maka akan muncul perintah bahwa migration kita telah dibuat dengan nama 2021 05 07 004950 create mahasiswa table. Di sini lengkap dengan tanggal migration yang kita buat pada file di sini. Di sini tanggalnya tanggal 7 bulan 5 tahun 2021 sesuai dengan hari ini. Nah, migration kita akan dibuat pada folder database atau migration di sini. Di database dan atau di migration. Nah, di sini. Nah, di sini juga ada migration bawaan, yaitu default dari Laravel, yaitu untuk membuat table user yang ingin kita bahas pada membuat table user. Yang ingin kita bahas pada tutorial Laravel selanjutnya, yaitu pada tutorial login Laravel. Jadi kita skip saja dulu. Sekarang kita coba buka file migration yang ini. Nah, teman-teman perhatikan, dalam file migration ini, Laravel sudah membuat dua buah metode atau function secara otomatis, yaitu metode up untuk membuat tabel, dan metode down untuk menghapus tabel atau rollback. Nah, pada metode up kita bisa menentukan kolom apa saja yang ingin kita buat pada tabel mahasiswa. Oke, kita lanjut. Secara default sudah ada kolom ID pada file ini, dan sudah ada timestamp untuk membuat kolom create underscore add dan update underscore add secara otomatis. Nah, sedikit tambahan, fitur keren lagi dari Laravel adalah Laravel secara otomatis membuatkan kita kolom create underscore add yang akan menyimpan tanggal berapa record data tersebut dibuat, dan update add yang akan menyimpan tanggal kapan record data tersebut diupdate, dan itu dilakukan secara otomatis oleh Laravel. Jadi kita tidak usah bingung lagi, teman-teman tidak usah bingung lagi, cukup mengikuti tutorial ini. Sering berjalannya waktu, teman-teman akan memahami dan mengerti saat teman-teman mulai membuat tabel dengan migration. Oke, untuk membuat kolom selainnya pada tabel migration ada banyak sekali perintah yang bisa kita gunakan. Untuk perintahnya nanti teman-teman bisa cari. Nah, banyak sekali perintah yang kita gunakan untuk membuat kolom-kolom pada tabel dengan menggunakan migration. Nah, teman-teman bisa lihat selengkapnya di internet. Oke, karena di sini saya membutuhkan beberapa kolom, saya mengambil kolom nama, name, dan nama, NIM, dan alamat. Maka function up-nya saya menambahkan perintah, yaitu di sini saya tambahkan dulu increment
ID. Increment ID. Kemudian kita masukkan lagi untuk membuat tabel. Ke teks, tipe data teks, nama, ini sudah string, pakai string nama, variabel, tabel, name, integer, name, integer name sama alamat. Table underscore lagi. Ini teks, terus alamat. Nah, di sini silakan teman-teman sesuaikan dengan kolom-kolom yang ingin teman-teman buat sesuai dengan keinginan. Nah, kemudian kita bisa langsung mengetik perintah pada terminal atau CMD kita agar bisa dijalankan oleh migration. Oh ya, sebaiknya di sini untuk tidak pusing, kita menghapus saja file yang file migration lainnya. Ini hapus saja. Ini juga. Ini juga. Oke, jika sudah, kita hanya membutuhkan migration mahasiswa saja. Oke, kalau sudah, kita masukkan perintah php artisan migrate. Oke. Nah, di sini sudah jadi. Sekarang teman-teman coba lihat pada database-nya. Pasti sudah jadi tabel mahasiswa jika perintah yang teman-teman masukkan benar. Oke, kita coba cek. Oke, di sini. Nah, perhatikan di sini ya. Perhatikan di sini ada dua tabel, yaitu ada dua tabel yang ada di generation, ada dua tabel yang di-generate oleh migration, yaitu tabel mahasiswa sesuai dengan yang kita buat tadi, dan satunya lagi tabel migration. Ini tabel migration secara default dibuat oleh Laravel saat kita menggunakan migration, karena tabel migration ini berguna untuk menyimpan semua data atau log migration yang kita lakukan. Oke. Ini dia tabel migration. Dan sekarang kita coba perhatikan pada tabel mahasiswa. Nah, di sini.
Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya dengan fungsi atau perintah variabel tabel timestamp akan otomatis membuatkan kita kolom create underscore add, dan update underscore add yang akan menyimpan kapan record data tersebut dibuat atau diupdate. Nah, di sini sangat keren bukan teman-teman fitur migration yang ada pada Laravel. Oke, sampai sini dulu. Sampai sini dulu tutorial mengenai pembuatan tabel dengan migration. Kita akan lanjut pada tutorial selanjutnya. Oke, kita akan lanjut pada bagian yang kedua tentang Eloquent Laravel. Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya pada tutorial membuat CRUD dengan Laravel, kita akan mempelajari sebuah fitur keren lagi dari Laravel, yaitu Eloquent. Nah, sesuai dengan judul tutorial Laravel ini, kita akan belajar tentang Eloquent Laravel. Jadi di sini akan dijelaskan secara jelas tentang pengertian Eloquent Laravel, cara menggunakan Eloquent Laravel, dan kita juga akan belajar membuat CRUD dengan Eloquent Laravel. Tentu untuk membuat tutorial tutorial membuat CRUD dan Eloquent Laravel ini akan kita bahas pada tutorial selanjutnya. Nah, agar materi belajar Laravel kita terstruktur dan berurutan, sehingga memudahkan kita untuk belajar Laravel. Eloquent Laravel. Pada tutorial ini, kita hanya akan berkenalan dengan Eloquent dan belajar cara penggunaan Eloquent Laravel. Pada tutorial selanjutnya kita akan masuk ke cara membuat CRUD dengan Eloquent Laravel dan Eloquent Laravel. Oke, kita akan mulai dari pengertian dari Eloquent Laravel. Seperti yang dijelaskan pada dokumen Laravel, Eloquent adalah sebuah fitur untuk mengelola data yang ada pada database dengan sangat mudah. Eloquent menyediakan fungsi-fungsi active record atau fungsi-fungsi query SQL untuk mengelola data pada database. Dan fungsi query-nya semua sudah dibuat dan disesuaikan secara default dalam Laravel. Jadi kita tidak perlu lagi mengetik query SQL yang panjang-panjang. Simpelnya, jadi dengan menggunakan Eloquent kita bisa mengelola data yang ada pada database dari hanya satu buah model. Misalnya kita membuat tabel siswa, maka kita juga akan mempunyai sebuah model dengan nama siswa. Nah, dengan model siswa ini kita bisa mengelola data yang ada pada tabel siswa dengan cepat dan mudah. Kita bisa menginput data, mengedit, menampilkan, mengupdate, bahkan kita juga bisa menggunakan relasi tabel dengan mudah. Nah, struktur penulisan codingnya juga lumayan singkat. Jika secara manual pada PHP native, jika kita ingin mengakses atau menampilkan data dari tabel siswa, biasanya kita menggunakan query Charlotte bintang from siswa kan. Nah, jika kita menggunakan Eloquent Laravel, kita cukup mendefinisikan nama modelnya saja. Kemudian kita langsung menggunakan fungsi AL untuk mengambil semua data pada tabel siswa yang tadi kita buat. Jadi codingnya kita sangat pendek, lumayan bisa menghemat tenaga untuk tidak mengetik panjang-panjang. Nah, sampai di sini mudah-mudahan teman-teman sudah bisa menangkap tentang pengertian Eloquent Laravel ini. Intinya Eloquent adalah fitur buatan yang disediakan oleh Laravel untuk memudahkan kita mengelola data yang ada pada database. Nah, kita akan masuk pada
Visual Studio Code. Nah, di sini teman-teman harus memastikan bahwa teman-teman sudah memiliki database. Nah, di sini saya sudah ada. Terus kita masuk pada Visual Studio Code, kita masuk bagian End. Nah, di sini kita perhatikan lagi. Untuk DB connection-nya, di sini saya punya MySQL, DB host-nya localhost, DB port-nya 3306, DB database-nya Meli, DB username-nya root, DB password-nya saya kosongkan. Nah, di sini teman-teman bisa sesuaikan dengan konfigurasi database-nya teman-teman. Nah, di sini saya sudah memiliki sebuah database dengan nama Meli. Kemudian sebagai contoh kita akan membuat sebuah tabel data dan sebuah model yang akan menghand tabel ini. Misalnya sebagai contoh di sini kita akan membuat sebuah tabel untuk menyimpan data pegawai. Jadi kita buat dulu model pegawainya. Untuk membuat model pada Laravel, kita bisa membuatnya secara manual atau kita juga bisa menggunakan perintah PHP Artisan. Untuk membuat model menggunakan PHP Artisan, silakan teman-teman masuk pada bagian terminal ini. Kita buat baru. Pada bagian terminal, kemudian teman-teman masukkan ke direktori project Laravel-nya dengan mengetikkan perintah php artisan make -2 model pegawai. Oke. Enter. Oke. Tutorial migration sudah kita bahas pada tutorial sebelumnya. Silakan teman-teman bisa lihat pada tutorial migration-nya. Nah, perhatikan di sini. Oke, perhatikan di sini kita memerintahkan untuk membuat model dengan nama pegawai. Oke, ini. Pegawai. Tapi sabar. Oke, di sini. Nah, kita memerintahkan untuk membuat model dengan nama pegawai. Nah, tapi di sini kenapa migration yang dibuat namanya create pegawai tabel. Oke. Karena secara otomatis Laravel menerapkan sistem plural atau jamak dengan bahasa Inggris. Jadi pada saat kita membuat model dengan nama pegawai, Laravel menangkap nama tabel yang akan dibuat adalah pegawai. Nah, tidak masalah untuk hal ini. Sebenarnya memudahkan kita dalam memahami dalam memahami. Kita bisa mengatasi masalah ini nantinya jika kita tidak ingin menggunakan plural dari Laravel. Kita skip aja dulu, akan kita bahas pada bagian model. Oke, sekarang kita sesuaikan bagian migration saja dulu. Nah, di sini saya sudah membuka migration-nya, create pegawai, _pegawai_table. Nah, file migration yang lain boleh teman-teman hapus, tapi di sini saya tidak menghapusnya. Kalau teman-teman tidak mau pusing, teman-teman boleh menghapus. Kemudian kita tambahkan kolom-kolom yang ingin kita buat pada tabel pegawai.
Nah, caranya sudah saya jelaskan pada tutorial sebelumnya, karena di sini saya hanya menambahkan kolom, saya ingin menambahkan kolom ID, nama, dan alamat saja. Jadi, saya akan masukkan perintahnya di bagian sini. Ini saya tambahkan increment. Oke. Sini dulu. Increment ID. Oke. Kemudian kita buat lagi underscore table string nama variabel table teks alamat. Nah, pada saat migration dibuat, ini kita hapus saja. Nah, perhatikan pada file migration di sini, karena di sini akan membuat tabel pegawai bukan pegawai, jadi kita ubah menjadi pegawai. Oke. Kemudian kita akan ada error. Oke. Oke, di bagian sini kurang titik komanya. Oke, sudah jadi. Selanjutnya kita masukkan perintah PHP artisan migrate. Itu sama seperti yang tadi kita buat. PHP artisan Oke. Oke, sekarang sudah berhasil untuk migration dan kita lihat pada database Meli kita sudah punya pegawai. Sabar, kita lihat dulu. Kita refresh dulu. Oke, di sini munculnya pegawai ya. Kita apalah. Oke, kita sudah punya tabel pegawai sekarang sesuai dengan yang kita buat pada file migration pegawai. Tapi di sini kok punya saya pegawai. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang kita masuk pada cara penggunaan Eloquent Laravel. Nah, sampai tahap ini kita sudah siap untuk menggunakan Eloquent Laravel. Nah, di sini kita coba dasarnya saja dulu. Pada tutorial selanjutnya baru kita akan masuk ke tahap yang lebih komplit dengan langsung belajar membuat CRUD dengan Eloquent. Nah, kita akan mencoba menampilkan data dari database dengan menggunakan fitur Eloquent Laravel. Karena kita akan mencoba menampilkan data dari tabel pegawai. Di sini saya punya pegawai. Kita perlu beberapa data testing pada tabel pegawai. Nah, di sini saya akan mencoba menginput data dummy ke tabel pegawai dengan menggunakan fitur
Shading Laravel. Nah, fitur shading Laravel juga sudah dibahas sebelumnya pada tutorial ke-6. Silakan teman-teman cek pada tutorial ke-6 tadi. Nah, untuk tidak menyita banyak waktu dan kita tidak perlu menginput data ke tabel pegawainya secara manual, jadi kita gunakan saja fitur yang sudah ada di Laravel. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan masukkan perintah. Kita coba membuat ini kelas shading nya terlebih dahulu. Di sini saya membuat kelas shading dengan nama pegawai shading. Pegawai shading. Pokoknya itu. Maka di sini saya akan masukkan perintah php artisan make set pegawai dan di sana saya punya pegawai shader. Enter. Oke. Maka akan dibuatkan sebuah file shader dengan dengan nama Meli database shader, punya itu. Nah, kita masuk pada ini yang pegawai shader ini. Kita buka di sini. Kita buka pada file pegawai shader ini dan kita terapkan packer di dalamnya. Di sini saya masukkan perintah data packer Indonesia. Oke, kemudian variabel packer sama dengan packer create ID underscore ID. Oke. Dan kita tutup. Dan kita garis miring lagi, kita membuat data dummy, data dummy sebanyak 10 record, sebanyak 10 record. Jadi kita enter for variable sama dengan 1
variabel X sama dengan 10 titik koma variabel X plus oke, kita buka ini, kita enter, kita garis miring lagi, masukkan perintah insert data pegawai dengan Packer. Enter db db titik 2 table pegawai insert oke. Selanjutnya kita masukkan nama variabel Packer nama name, koma, enter. Yang kedua alamat sama dengan variabel Packer res. Oke. Di sini kita tutup. Nah, syntax ini sudah pernah saya jelaskan pada tutorial shading dan Packer pada Laravel. Silakan teman-teman nonton lagi tutorial pada shading dan Packer pada Laravel. Nah, kemudian kita jalankan ini pada terminal. Kita jalankan shadernya dengan perintah php artisan. Sini kita jalankan php artisan db shape sama dengan pegawai shader enter. Error, keren, bentar.
Oke, kita lanjut. Tadi ada sedikit kesalahan dan sudah diperbaiki. Tadi nama file saya adalah pegawai shader, otomatis dia pengulangan. Jadi saya sudah ganti dengan karyawan. Tapi tadi yang pertama dibuat karyawan pertama error. Jadi di sini saya ada penambahannya NN. Double NN ada S. Tadi kenapa saya punya ada tambahan S? Sebenarnya tidak perlu karena di sini saya lupa menghapusnya tadi. Hehe. Oke, kita lanjut. Di sini sudah database shadingnya komplit, sukses. Sekarang kita masuk pada karyawan ini. Kita coba refresh ulang. Oke, dan sudah muncul. Di sini ada 10 data yang tadi saya masukkan. Saya minta cuma 10, jadi dia tampilkan hanya 10. Oke, setelah kita sudah punya data untuk mencoba fitur Eloquent Laravel, sekarang kita buka lagi file model. Di sini kita buka lagi file model karyawan shader. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, Laravel menerapkan sistem plura atau jamak pada penanaman model dan table. Maka kita set dulu nama table yang akan di headline oleh model karyawan.php. Karena secara default Laravel menganggap tabel yang di oleh model karyawan.php adalah tabel karyawan, sedangkan nama tabel kita ya karyawan. Tadi di sini nama tabel saya ya karyawan. Jadi kita bisa melakukan pengaturan pada pada karyawan.blade.php. Bukan .blade.php. Oke, kita lanjut. Setelah itu kita masuk pada app, kita pilih yang models, kita masuk pada karyawan.php. Nah, agar model karyawan di sini mengendel tabel karyawan, bukan karyawan. Kemudian kita masukkan perintah di bawah sini. Kita masukkan perintah protected variable tab sama dengan karyawan. Oke. Selanjutnya kita masuk pada sampai simpan dulu. Masuk pada ini di bawah sini
kita tambahkan router baru, router get karyawan, karyawan controller karyawan controller index. Oke, tutup dulu. Misalnya kita masuk pada terminal, kita masukkan perintah php artisan make controller karyawan controller, dan kita enter. Error guys, bentar. Oke, kita lanjut. Tadi terdapat error. Errornya itu disebabkan karena root ini tadi saya pakai R, jadi dia error. Tadi saya taruhnya router bukan root, jadi dia error. Sekarang sudah diperbaiki dan sudah sukses. Kemudian kita masuk pada controller. Ada banyak lagi. Itu di sini. Oke, karyawan controller. Selanjutnya kita masukkan perintah. Oke, kemudian kita masukkan perintah. Kita lanjut ya. Masukkan perintah public function index. Oke, kita enter. Buka dulu. Kita masukkan perintah mengambil data karyawan. Mengambil data variabel karyawan sama dengan karyawan. Oke. Kita pakai perintah al.
masukkan lagi mengirim data pegawai ke view pegawai lagi, karyawan ya, karyawan, ke view karyawan, bentar dulu, return view pegawai karyawan view karyawan variabel karyawan. Kedua, oke, perhatikan pada karyawan controller.php di sini. Pada bagian luar kelas kita panggil model kelas sesuai dengan letak model yang terletak pada di sini. Kemudian sini kita panggil model karyawan. Dan lagi use app carrying karyawan. Oke, titik koma. Simpan. Kemudian pada metode atau function index kita sesuaikan dengan yang kita buat pada root di sini. Di sini ada BLM. Oke. Kita menggunakan fitur Eloquent dengan mengambil data dari tabel karyawan hanya dengan fungsi alt. Oke. Dan terakhir kita passing datanya ke view karyawan. Oke, kita harus membuat view baru dengan nama karyawan.blade.php. Masuk pada view, jadi view, kita buat view baru dengan nama karyawan.blade.php.
PHP. Oke. Sudah. Oke. Selanjutnya kita masukkan perintah dulu. H1 data karyawan tutup H1. H3 www Oke, kita lanjut. Di sini akan perintah UL underscore untuk add for reach variable karyawan hash variable k. Nama titik 2 variabel k nama titik alamat titik 2 cesa titik variabel k alamat. Oke, kemudian kita tutup tutup and for range render tutup. Oke.
Nah, pada view karyawan.black.php ini kita tangkap data yang dikirim dari controller dan kita tampilkan dengan menggunakan forage. Nah, ini perintahnya. Ini kita tampilkan dengan perintah ini. Oke, selesai, dan sekarang kita coba jalankan. Jalankan PHP artisan server. Oke. Dan coba kita jalankan pada Chrome localhost Oke, kita ulang. Localhost di 28.000 Oke, kenapa di sini saya ada pendobelannya dan ada tadi double N-nya tadi sudah dijelaskan, tapi kenapa di sini saya punya ada S lagi? Karena di sini nih saya tidak hilang. Jadi kita panggil saja, intinya hasilnya benar. Oke. Dan ini dia adalah data karyawan. Ada berapa nih? 2, 3, 4. Ada 10. Oke, sampai di sini dulu tutorial kali ini. Sampai bertemu lagi di tutorial selanjutnya.